Masih di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi, pemirsa Kompas TV Dewata. Saya mau curhat sedikit nih sama Mas Yuda. Belakangan hari kemarin, Iya. kenapa kita itu saya ya, punya perasaan atau emosi yang gak enak gitu di dalam kantor seperti itu contohnya. Tapi bukan di kantor ini ya. Ini didengar lagi sama bosnya. Iya, kalau emosi seseorang itu soalnya kan nggak bisa ditebak ya Kak ya. Jadi kadang hari ini muncul, kadang dia bahagia banget. Nah itu tuh kayak gimana ya cara mengendalikannya gitu Kak. Karena kan takutnya malah orang-orang jadi gak suka gitu sama kita ya. Karena emosinya kadang happy, kadang enggak kayak gitu. Jadi yang pertama balik lagi bahwa kita harus aware sama diri kita. Oke, apa yang membuat kita merasa begitu senang? Apa yang membuat kita merasa begitu marah? Itu kita harus tahu dulu penyebabnya itu apa. Nggak mungkin sesuatu hal itu nggak ada penyebabnya gitu. Misalnya nih, saya merasa begitu happy banget karena aku baru aja dapat misalnya gift dari pasangan misalnya, sehingga di dunia kerja ketika kita masuk kerja kita jadi senang banget gitu. Nah, ataupun sebaliknya, saya lagi bete banget atau marah banget karena misalnya di rumah lagi ada permasalahan sehingga masuk ke dunia pekerjaan juga membuat kita juga marah banget gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu perasaan kita seperti apa, kemudian kita cari alternatif solusinya bagaimana caranya untuk mengatasi. Ingat bahwa ketika kita merasakan begitu senang atau perasaan yang berlebihan, terlalu senang sekali, kemudian terlalu marah sekali, itu mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, gitu. Jadi kalau yang terbaik adalah ya kita harus jangan terlalu senang, jangan terlalu sedih juga, standar saja gitu. Karena pada akhirnya kalau misalnya kita terlalu senang atau terlalu marah atau terlalu sedih, kita akan sulit untuk mengambil keputusan yang matang. Tapi itu apakah artinya kita nggak boleh senang sama sekali? Yang senangnya yang tinggi-tinggi gitu nggak boleh? Di satu sisi tentu kita jadi sebagai seorang manusia kita tipikal yang ya cukup bisa juga berekspresi gitu ya. Senang sekali boleh, tetapi ketika dihadapkan pada satu pengambilan keputusan kayaknya nanti dulu deh gitu. Ibaratnya gini, kamu lagi seneng-senengnya ketemu sama satu orang gitu ya. Ya kalau ditanya sama orang, dia tuh begini loh, dia begitu, pasti kita nggak akan terima kan. Ya orang saya lagi suka-sukanya gitu. Nah, pasti dia bisa jadi dia juga akan mengambil keputusan yang tidak matang karena terlalu happy tadi, menutupi sisi kurang seseorang logikanya misalnya, gitu ya, logikanya dia gitu. Jadi ibaratnya bolehkah kita merasa happy atau happy banget? Boleh banget gitu. Tapi ketika diminta untuk mengambil keputusan, nanti dulu kita coba untuk jeda, kita coba stabilkan emosi kita. Termasuk juga saat kita marah atau sedih ataupun takut begitu. Tapi apa jadinya kalau misalnya hal tersebut dilakukan oleh atasan kita, karyawan kita sebagai karyawan udah ngerti nih, tapi ternyata atasan kita ketika dia lagi happy banget dia mengambil keputusan, belum stabil dianya. Bagaimana cara kita menyikapi si atasan tersebut? Oke. Itu bagus, berarti kamu ada empati ya. Gimana caranya untuk mengatasi, menghadapi tipe atasan yang terlalu Seperti happy itu. banget atau terlalu ini banget atau sebaliknya gitu ya. Nah, caranya adalah balik lagi ke kita. Apakah kita bisa menyampaikan dengan cara yang baik, cara yang pas gitu. Tentu atasan juga tidak akan tersinggung ketika kita bisa ngomong atau bicara secara tepat. Pak, sepertinya atau Bu, sepertinya coba deh Ibu, menurut Ibu baiknya yang mana Ibu yang diambil? Kalau menurut Ibu, menurut saya baiknya yang seperti ini gitu. Oke Bu, nah kalau mengambil keputusan kan pasti ada plus minusnya. Kita serahin aja nih Bu, kalau plus begini, minusnya begini. Tapi semua kembali lagi ke Ibu gitu. Karena kita harus ingat peran kita di sini adalah sebagai anak buahnya gitu. Semua akan kembali lagi ke pimpinan gitu. Tapi kemauan kita untuk berempati, memahami atasan itu bagus banget. Dan social skill kita juga terlatih juga. Dan lama-lama kalau misalnya kita punya kemampuan empati yang bagus, udah gitu pokoknya segala yang bagus-bagus dari social skill itu juga bagus, apakah itu juga akan nular ke orang lain yang ada di sekitar kita? Itu bisa nular nggak sih? Nah, jadi gini, jadi emosi saja bisa dirasakan oleh orang lain gitu. Jadi apakah perilaku kita atau kecerdasan emosi kita tuh bisa mempengaruhi orang lain juga? Tentu bisa gitu. Ibaratnya gini, di sisi lain aku tipikal orang yang berempati sama orang lain.
pada akhirnya orang lain juga akan melakukan hal yang sama gitu. Ibaratnya apa yang kita berikan ke orang lain juga akan merespon hal yang sama. Kayak gitu. Jadi ya berbuat yang baik atau kita cara ngomongnya juga ibaratnya baik, orang lain juga akan respect sama kita gitu. Jadi secara nggak langsung sebenarnya ini akan bertolak akan timbal balik. Timbal balik. Gitu. Jadi kayak hukum karma aja ya pelajaran kita ya. Iya. Tapi bisa emang berkaitan ya. Berkaitan, berhubungan gitu ya. Berhubungan. Jadi ya kalau kita mau menghormati orang lain, kalau kita mau dihormati ya kita hormati orang lain juga. Cara ngomongnya juga pas, kita juga harus empati kayak gitu. Dan inilah kenapa dikatakan bahwa kecerdasan emosi itu mempengaruhi kesuksesan seseorang, ya karena kita tahu kesuksesan itu tidak hanya diri kita tetapi juga orang lain gitu. Jadi kesuksesan itu nggak cuma tentang kita, tetapi bagaimana kita berhubungan juga dengan orang lain. Kerja tim gitu kerja ya. Tim gitu. Itu kalau kerja tim Kak. Kalau sendiri, sendiri sebagai seorang pengusaha sendiri banget tuh, perlu juga punya kecerdasan emosional. Dia nggak perlu ngelamar lagi ke sebuah perusahaan, tuh perlu juga punya kecerdasan pertanyaannya, emosional. apakah seorang pengusaha itu tidak punya anak buah? Ya kan? sih. Apakah seorang pengusaha itu tidak menghadapi customer? Iya. Nah, jadi selama kita masih berinteraksi sama orang, kecerdasan emosi itu sangatlah penting. Sangatlah penting. Iya. Kalau kakak sendiri dari Iya. kakak lagi berasa deket banget nih gitu ya. Kalau dari Mas Yuda sendiri, Iya. pernahkah mengalami masa-masa tidak bagus dalam mengatur emosi? Iya, tentu sebagai manusia biasa. Kayak misalnya gini deh, di kondisi COVID saat ini kan kita ritme kerja beda nih. Ibaratnya yang biasanya sering setiap hari masuk kerja, sekarang masuk kemudian ada juga libur kayak gitu. Akhirnya dampaknya ke apa? Dampaknya jadi ke motivasi gitu loh. Jadi aduh aku harus ngapain ya gitu kan. Dan akhirnya membuat saya juga bete nih, ibaratnya kalau saya nggak ngapa-ngapain tuh kan jadi stres sendiri. Nah, cara yang aku lakukan kemarin adalah oke deh nggak apa-apa, aku bete dulu gitu ya. Kemudian sambil aku pikir apa yang mau aku lakukan kalau di rumah gitu. Ya udah akhirnya karena saya memang tipikalnya suka berinteraksi sosial, ya udah saya bangun program, maksudnya buat program di IG misal sosial media gitu ya, buat live kayak gitu. Kemudian saya lebih banyak waktu quality time dengan keluarga kayak gitu. Dan akhirnya saya buat pekerjaan yang lain di rumah begitu. Jadi sebenarnya apakah ini juga aku rasain? Aku rasain juga. Berapa lama Kak kalau kakak prosesnya tuh menstabilkan emosinya? Ini balik ke personal ya, berarti setiap orang bisa juga beda gitu ya. Kalau pada waktu itu sih, ya waktu 1-2 bulan saya mencoba mencari ritmenya dan menerima situasi. Oh, Yuda saat ini kamu tidak akan rutin masuk ke pekerjaan gitu. Jadi coba deh kamu mulai sedikit demi sedikit untuk merubah kebiasaan yang lama ke kebiasaan yang baru gitu. Tapi berdasarkan penelitian gitu ya, butuh waktu 22 hari seseorang untuk merubah kebiasaan lama ke kebiasaan yang baru. Jadi ya butuh waktu sekian 22 hari itu tadi sebenarnya standarnya. Mas Yuda aja butuh 1-2 bulan ya. Apalagi kita orang-orang biasa. Tapi Mas Yuda juga orang biasa ya. Orang biasa. Psikolog juga manusia kok. Psikolog juga manusia. Iya benar-benar. Boleh bagi tips nggak ke kita semua? Termasuk saya, termasuk juga pemirsa Kompas TV Dewata yang saat ini juga lagi menyaksikan kita. Bagi-bagi tipsnya dong bagaimana bisa mengendalikan kecerdasan emosi saat kita lagi ada di tempat kerja. Baik itu settingnya perusahaan atau sebagai seorang pengusaha yang kerjanya di rumah. Jadi hanya berhubungan sama orang lain lewat online, daring. Nah gimana tuh cara mengatur kecerdasan emosionalnya? Oke. Tipsnya kembali lagi bahwa ada 5 hal penting yang kita harus pahami ya. Tapi secara praktisnya gini, semua kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita sedang emosi, itu ya kita harus cari tahu apa yang membuat kita bisa lebih nyaman. Ada orang yang senang dengan teknik pernapasan gitu ya. Udah, oke deh saya jeda sejenak, cari waktu untuk bernafas dulu, ibaratnya bukan bernafas secara teknik gitu ya. Karena kita sehari-hari sudah nafas sebenarnya. Udah nafas gitu ya. Jadi memang coba ibaratnya kan kalau orang lagi marah kan pasti detak jantungnya cepat. Jadi dengan kita melatih mengolah pernapasan dengan teknik tertentu membuat kita jadi lebih stabil lagi detak jantungnya. Atau ada juga orang yang lebih seneng dengerin musik gitu. Ya udah dengerin aja musik gitu. Dengerin musik dulu, setelah sudah cukup stabil, ibaratnya udah nggak terlalu marah lagi atau nggak terlalu sedih lagi misalnya atau kecewa. Nah, boleh deh kita berinteraksi lagi, kembali lagi ke
rutinitas, ke dalam pekerjaan, kayak gitu. Begitu juga mau kamu di dunia usaha begitu, balik lagi ke diri kita. Coba tanyain deh, apa sih yang membuat kamu ngerasa lebih nyaman, biar kamu nggak ibaratnya nggak marah lagi. Cari. Boleh teknik pernapasan gitu kan, boleh mungkin dengarkan musik, atau ada juga yang lebih seneng ke visual, lihat sesuatu hal yang indah gitu. Itu boleh juga gitu. Intinya menstabilkan emosi kita, yang pertama itu sebenarnya bisa dengan pernapasan dan yang lain-lain gitu. Sama jangan lupa juga untuk mengerti orang lain ya. Kitanya udah bisa mengatur kecerdasan emosi. Iya. Habis itu, tapi orang lain nih ternyata yang nggak bisa gitu ya Kak. Jadi pas ketika kita lagi marah misalnya dan kita memutuskan untuk mundur sebentar, orang lain ternyata gini, kelamaan lu mundurnya gitu. Lama banget sih nggak balik-balik kayak gitu. Iya, iya. Jadi dia belum mengerti kita kayak gitu, Kak ya. Iya, dan kita harus buat target gitu. Maksudnya, oke, kita kalau mau merilis perasaan atau melepaskan emosi negatif, kasih target mau berapa lama. Oh, gitu. itu penting juga. Iya, jangan sampai terlalu lama akhirnya justru malah menciptakan masalah baru gitu kan. Nggak datang-datang, pekerjaan nggak dilakuin gitu ya. Iya, benar Iya, gitu. iya, Jadi iya, harus iya. tentukan waktu dan segera untuk mengambil keputusan. Gitu. Baiklah, terima kasih Terima Mas kasih, Yuda Dewi. Ya. sudah kasih informasi ke kita semua pagi hari ini ya. Benar-benar seru perbincangan kita pagi ini, terutama juga soal membangun kecerdasan emosi di tempat kerja ya. Apalagi Ya. sekarang ini ada banyak sekali masalah yang dihadapi seputar kerjaan gara-gara pandemi COVID-19 ini. Berkat kehadiran Mas Yuda kita semua terang. Amin ya. Amin, amin. Terima kasih kehadirannya Terima kasih, di Dewi. studio Kompas TV Dewata. Saudara, sudah berakhir ya untuk ruang psikologi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan manfaat dan juga menginspirasi kita semua, baik yang sekarang ini lagi bekerja ataupun yang sekarang ini sedang di rumah saja, tidak melakukan pekerjaan apapun ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Bisa langsung juga Anda cek di YouTube kita, itu ada di Kompas TV Dewata. Saya Permana Dewi pamit undur diri dari Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Om Santi Santi Om.